Halo semuanya, kawan-kawan Mooners ya. Perkenalkan nama saya Ken dan hari ini saya akan membawakan mengenai essence of Moonbot, esensi dari Moonbot. Karena banyak banget ya orang itu yang menggunakan Moonbot gitu ya. Ada suatu keanehan nih di sini nih. Si A bilang Moonbot itu bagus banget ya, istilahnya jenius katanya. Tetapi ada juga si B ngomong Moonbot itu jelek banget sih istilahnya. Aku nggak mendapatkan keuntungan di sini. Nah, kenapa bisa seperti itu? Padahal alatnya sama, toolsnya sama. Kenapa? Nah, setelah dicari tahu ternyata ada perbedaan yang mungkin mereka itu punya mindset yang berbeda. Nah, oleh karena itu, teman-teman tidak akan pernah puas menggunakan Moonbot selama teman-teman itu menggunakannya dengan cara yang salah atau caranya itu yang tidak sesuai gitu loh. Nah, oleh karena itu di kesempatan hari ini saya akan membahas essence of Moonbot, esensi dari Moonbot. Setelah teman-teman memahami ini, mungkin saya minta waktu kurang lebih setengah jaman saja, teman-teman ya. Coba dipahami esensi dari Moonbot ini. Kalau kalian sudah memahaminya, kalian bisa menggunakan Moonbot itu secara lebih bijaksana. Oke? Nah, kita akan mulai. Yang pertama, banyak orang menggunakan Moonbot, mereka tidak paham bagaimana caranya. Oke, syarat menjadi kaya di Moonbot. Yang pertama, kalian harus memahami yang namanya roda. Namanya roda itu naik dan turun, selalu berputar. Apa yang naik akan turun, apa yang turun akan naik, teman-teman. Ya, kondisi market juga sama. Ketika market naik, dia akan turun lagi. Ketika market turun, dia akan naik lagi. Oke, kita lanjut ya. Yang kedua, bermainlah jangka panjang. Jangka panjang itu menguntungkan, jangka pendek itu cenderung merugikan. Ya, teman-teman, kita pegang tanah dari zaman dulu sampai sekarang harganya naik terus-menerus. Kita pegang emas dari zaman dulu sampai sekarang harganya naik terus-menerus. Ya, saham-saham yang blue chip, kripto-kripto terbaik dari zaman dulu sampai sekarang harganya naik terus, teman-teman. Ya, tetapi kalau misalnya teman-teman sekarang saya bilang, teman-teman beli tanah deh, ya, besok langsung jual, atau teman-teman beli emas deh, besok langsung jual. Menurut kalian, rugi atau untung? Berarti kan belum tentu untung kan, malah cenderung biasanya rugi gitu ya. Karena bisa aja besok harga emas turun, bisa jadi. Tapi kalau teman-teman pegang emas, diamkan 20, 30 tahun, 40 tahun, emas kecenderungannya adalah naik, teman-teman. Betul ya? Oke. Nah, ini teman-teman. Jangka pendek, banyak ruginya. Jangka panjang, banyak untungnya. Pertanyaannya teman-teman mau untung atau mau rugi gitu loh. Kalau teman-teman mau untung, mainnya jangka panjang. Saran dari saya seperti itu. Oke. Nah, emas. Yang trading emas, banyak kan profit atau rugi? Rugi. Beli hari ini, besok ternyata turun ya rugi. Tetapi kalau orang yang pegang 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun emas, sekarang untung atau rugi? Saya cukup yakin, saya cukup percaya bahwa emas 10, 20, 30, 40 tahun, apalagi didiamkan 100 tahun, harganya akan naik terus-menerus. Gitu ya. Jadi kita main jangka panjang. Namanya menggunakan moonbot itu konsepnya sama seperti menabung. Itu namanya nabung, itu jangka pendek atau jangka panjang. Esensi dari moonbot adalah seperti menabung emas. Esensi dari moonbot itu seperti menabung tanah. Jadi konsep menabung adalah jangka panjang. Ya, nggak mungkin bisa untung dalam waktu singkat, itu mustahil ya teman-teman ya. Nah, teman bisa lihat di sini ya. Ini adalah fun fact, sebuah fakta. Pada tahun 2010, 10.000 Bitcoin itu bisa membeli 2 loyang pizza. Jadi 2 loyang pizza itu harganya 10.000 Bitcoin. Dan kenapa itu menarik jadi sesuatu yang lucu? Karena teman-teman bayangin, 2 loyang pizza harganya 10.000 Bitcoin. Tetapi per hari ini, 1 Bitcoin itu bisa beli satu rumah. 1 miliar lebih, teman-teman. Dan harganya masih terus naik dan naik gitu loh. Artinya apa? Di sini ada sebuah apa ya namanya, kenaikan harga yang gila-gilaan, teman-teman, ya. Teman-teman bisa lihat nih, ini adalah grafik Bitcoin dari 2010 sampai 2022. Teman-teman bandingkan dengan grafik Bitcoin di tahun 2021 sampai 2024. Kalau di 2021 sampai 2024, harganya itu sangat fluktuatif. Kita takut, teman-teman. Wah, kenapa harganya turun, fluktuasinya gila-gilaan gitu ya, teman-teman ya. Tapi kalau kita mainnya jangka panjang, kalian bisa lihat. Dari zaman dulu sampai sekarang harga Bitcoin naik terus loh sebenarnya. Ini bisa jadi sebuah kesempatan atau peluang yang besar. Selama kita memilih aset kripto yang terbaik, jangan aset-aset yang nggak jelas, teman-teman. Pilihlah yang terbaik-terbaik aja. Jika bermain jangka panjang, harga naik terus, untung bisa gila-gilaan. Tapi kalau kita bermain jangka pendek, volatilitasnya bikin hati gundah gitu ya. Tetapi di lain sisi juga kita bakal stres sendiri, teman-teman. Naik turunnya bakal gila-gilaan, teman-teman. Betul ya? Dan kita, mindset kita karena kita main time frame yang pendek, kita jadi stres sendiri gitu teman-teman. Tapi kalau kita main di jangka panjang, wah ini jadi sesuatu aset yang sangat menggiurkan teman-teman, seperti itu. Syarat yang ketiga adalah hindari permainan orang kecil atau retail. Ikuti permainan smart money, pemain besar atau bandar. Pemain besar mainnya gimana? Mereka akan beli ketika murah, menjual ketika mahal. Namanya orang pengen untung, pedagang
beli murah jual mahal dong, jangan dibalik, beli mahal jual murah gitu loh. Nah, tetapi permainan orang retail adalah mereka kecenderungannya itu adalah mereka itu memainkan namanya perasaan, mereka ngikutin perasaan. Harga lagi naik, wah FOMO ikutan beli, harga turun, wah mereka panik, mereka jual. Akhirnya yang terjadi apa? Buy high, sell low. Beli mahal, jual murah, itu donasi kali ya jatuhnya ya. Beli mahal, jual murah kan jatuhnya kan. Nah, padahal pemain besar itu rata-rata hampir selalu menang gitu loh. Jarang ada yang kalah. Mereka punya cara pikir berbeda. Membeli ketika turun, harga turun, orang-orang panik, mereka beli, mereka serok. Ketika harga naik, wah gitu ya, istilahnya, wah harganya naik nih. Orang-orang FOMO ya, pada baru beli, sedangkan pemain besar jual gitu loh. Jadi ada perbedaan mindset di sini teman-teman. Buy low, sell high gitu loh. Nah, nah kita ngelihat aset kripto itu sangat fluktuatif, sangat volatile ya. Di satu sisi dia memberikan sebuah peluang yang sangat besar untuk kita bisa mendapatkan hasil yang cukup besar. Selama kita pilih yang terbaik ya. Permasalahannya adalah karena fluktuasi ini adalah sebuah kekuatan sebenarnya. Kita bisa manfaatkan fluktuasi ini. Kenapa? Kalau harganya fluktuatif, itu kesempatan buat kita make profit sangat banyak gitu loh. Wah, hari ini harganya murah, kita beli. Besok harganya terbang, jual. Harganya turun lagi, beli lagi. Harganya naik lagi, kita jual. Betul, itu fluktuasi yang kita inginkan sebenarnya. Itu adalah sebuah kekuatan. Tetapi permasalahannya adalah, kita nggak pernah tahu seberapa dalam penurunannya sebelum pada akhirnya dia naik lagi. Dan kita juga nggak pernah tahu seberapa tinggi kenaikannya sebelum dia kembali turun. Jadi jangan euforia, jangan terlalu bermain dengan perasaan, teman-teman. Ya, harga naik dan turun itu biasa, tetapi yang penting kita siap, teman-teman. Nah, dari cerita saya barusan, pemain-pemain besar rata-rata menang, teman-teman mungkin akan berpikir bahwa, ya iyalah, duit dia banyak kok. Orang yang duitnya banyak nggak akan pernah kalah. Saya nggak setuju. Kenapa? Bukan orang yang banyak duitnya, tetapi orang yang punya money management, pengelolaan dana yang baik. Nah, teman-teman, konsep ini familiar nggak? Kenapa sih kayak mungkin teman-teman Mooners itu banyak yang ngomong money management, money management, money management. Karena memang begitu gitu loh. Orang yang banyak duit itu sebenarnya bukan karena duitnya banyak, tapi karena mereka mengelola uangnya secara benar gitu, secara baik gitu loh. Itu konsep yang dipakai oleh Moonbot. Nah, jadi aset kripto ini punya kekuatan. Dia volatilitas fluktuasinya sangat bagus gitu loh teman-teman, ya. Tetapi kita harus antisipasi dengan baik, makanya kita butuh yang namanya money management. Nah, Moonbot dilengkapi dengan fitur namanya adalah Ultimate Mode, terutama buat teman-teman yang sudah ambil paket terbaik, Ultimate Mode. Ultimate Mode ini gimana? Jadi kalau misalnya teman-teman punya duit 100 juta misalkan, Moonbot itu tidak langsung beli 100 juta langsung di awal, digeber. Nggak kayak gitu. Konsep dia adalah kita nggak pernah tahu market hari esok seperti apa. Oleh karena itu apa? Kita melakukan pembelian secara bertahap. Sebagai contoh, kalau kalian punya duit 100 juta, dia akan beli 1 juta, turun 1% 1 juta, turun 1% 1 juta, turun 1% 1 juta. Nah, pembelian ini per 1%, per 1%, per 1%, itu namanya adalah step. Step 1, turun 1%, step 2, turun 1%, step 3, turun 1%, step 4, dan kita siapkan 100 step. Artinya kalau jarak masing-masing step adalah 1%, artinya kita mengantisipasi 100%. Pertanyaan saya adalah, mungkin nggak harga tanah jadi 0? Rasanya nggak mungkin ya. Mungkin nggak harga emas jadi 0? Rasanya nggak mungkin ya. Mungkin nggak harga Bitcoin atau mungkin kripto-kripto terbaik harganya jadi 0? Rasanya kok sulit ya, istilahnya seperti itu. Nah, tetapi namanya kita harus antisipasi. Artinya dengan kita siapkan 100 step ini, artinya kita itu siap menghadapi kondisi market apapun. Market mau dibanting kayak gimana pun, market mau terbang kayak gimana pun, gitu ya. Harga market mau dibawa ke atas, ke bawah, digonjang-ganjing seperti apa, istilahnya tetap kita bisa make profit karena kita sudah siapkan budget atau istilahnya money management di setiap level harga, teman-teman. Disitulah kenapa kita itu bisa menghasilkan keuntungan di kondisi market apapun, teman-teman. Nah, ini teman-teman, ultimate mode. Ya, ultimate mode dikombinasikan dengan good money management, ini adalah sebuah solusi di segala kondisi market. Ini bagus untuk jangka panjang. Ingat ya, jangka panjang ya. Nah, ini adalah money management yang mungkin kalau misalnya ditanya, pakein atau mungkin, bro gitu ya istilahnya ya, atau mungkin teman-teman tanya ke, eee, orang-orang Moonbot yang lain, teman-teman akan tanya istilahnya, money management yang baik itu berapa sih disarankannya? $500 sampai $1.500 per koin. Kenapa, Pak? Karena secara default, pembelian kita per kalinya itu $15. Jadi, teman-teman punya budget 500 sampai 1.500 nih. Sekali beli itu nggak langsung geber habis, nggak.
$15 sekali beli. Nah, kita hitung ya, kalau teman-teman punya dana 500, Moonbot itu bisa melakukan 500 dibagi 15, berarti Moonbot bisa melakukan pembelian sebanyak 33 kali, ya. Berarti 33 step atau 33%, ya. Dia mengantisipasi penurunan sebanyak 33%. Selama harga pasar atau harga market tidak turun lebih dari 33%, maka teman-teman bisa make money menggunakan Moonbot di market kita, kripto ini, teman-teman. Ya. Nah, tapi kalau misalkan drop lebih dalam gimana, Pak? Ya mungkin tidak cukup budgetnya seperti itu. Tapi kalau misalnya teman-teman punya budget $1.000 dibagi $15 nih, maka teman-teman bisa melakukan pembelian bertahap sebanyak 66 kali, 66 step, 66%. Artinya selama market tidak drop lebih dari 66%, teman-teman itu bisa melakukan pembelian dengan arti teman-teman bisa make money gitu ya. Tapi kalau teman-teman punya budget 1.500, nah ini perfect. Kenapa? Karena teman-teman 1.500 bagi 15 adalah 100 kali. Artinya kita mengantisipasi penurunan harga sebanyak 100%. Pertanyaannya mungkin nggak jadi nol. Kalau saya sih gila ya kalau misalkan sampai nol itu artinya industrinya hancur gitu loh teman-teman. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ini adalah perhitungan. Perhitungan untuk teman-teman itu menggunakan Moonbot secara bijaksana. Oke, bagus untuk jangka panjang. Nah, banyak orang yang nanya ya istilahnya ya, ketika awal mereka mau bergabung gitu ya, biasa kita akan bilang, kalian tentukan dulu. Di sini kita ada 3 risk profile yang teman-teman harus tentukan profil resiko kalian seperti apa. Apakah teman-teman tipe yang agresif gitu ya, dengan arti teman-teman itu mau profit yang besar, tapi harus ingat, profit yang besar akan diikuti dengan resiko yang lebih besar juga, oke? Speed ya teman-teman ya. Nah, ini money management-nya yang 33, oke? 500 per koin. Kalau teman-teman save, ini medium lah, tengah-tengah. Profitnya sedang-sedang saja, resikonya juga sedang-sedang aja. Ini yang money management 66 atau kita bilang 1.000 per koin. Atau teman-teman mau mode yang peace. Nah, ini resikonya juga lebih kecil, tetapi profitnya juga minim. Betul ya teman-teman ya, lebih kecil. Nah, ini adalah money management yang 100 atau kita bilang 1.500 per koin. Nah, teman-teman tentukan dulu nih, teman-teman itu termasuk Mooners tipe apa? Speed, Safe, atau Peace. Oke? Nah, setelah teman-teman tentukan, ya, nah ini adalah tabel money management-nya. Jadi kalau teman-teman mainin satu koin, kalau teman-teman speed 500. Ya, kalau 2 koin 1.000, 3 koin 1.500 dan seterusnya. Tapi kalau teman-teman save, 1 koin 1.000, 2 koin 2.000 dan seterusnya. 5 koin 5.000 gitu ya. Kalau peace lipatan 1.500. 1.500 1 koin, 7.500 5 koin, $3.000 buat 2 koin gitu ya, teman-teman ya. Nah, untuk mempermudah teman-teman itu dapat gambaran seperti apa sih atau mempermudah penghitungan lah. Karena kan kalau ngitung kayak gini kan capek ya, teman-teman ya. Nih, saya sudah siapkan ada sebuah kalkulator yang kalian bisa akses. Kalian bisa buka akses www.everwatt.id/kalkulator Moonbot ya. Kalian bisa akses ya. Kita buka sama-sama. Bentar ya, kita buka sama-sama. Nah, ini adalah everwatt.id/kalkulator Moonbot, teman-teman. Di sini sebenarnya sudah saya cantumkan penjelasan ya. Teman-teman bisa pakai ya. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa misalkan ya, misalkan biar gampang. Misalkan dana saya 15.000, Pak. Nah, teman-teman pilih nih, kalian itu mode speed, save, atau peace. Kalau teman-teman save, ya diganti aja. Ini speed kan? Speed. Nah, ini udah ada settingannya ya teman-teman ya, sesuai money management yang disarankan. Kalau teman-teman itu tipe save, nah tinggal ubah aja. Nah, kalau saya peace gimana, Pak? Sebentar ya. Kalau saya gini-gini, ganti 30.000 deh. Nah, gitu ya. Nah, kalau speed, kayak gini. Oke? Kalau saya save gimana, Pak? Segini. Kalau saya peace gimana, Pak? Nah, settingannya beda, teman-teman. Sesuai dengan profil resiko yang kalian sudah pilih gitu ya. Nah, seperti itu. Enak teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian sudah punya dana lagi nih, misalkan speed ya. Nah, tiba-tiba saya punya dana lagi, Pak. Mau saya jadiin 31.000. Nah, berubah tuh teman-teman. Dana saya berubah, Pak, jadi 32.000. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi tinggal diubah aja gitu by amount-nya. Ini kalkulator ya teman-teman ya. Kalian bisa pakai free to use teman-teman. Silahkan dipakai aja. Oke. Saya balik lagi ke yang tadi. Saya balik lagi ke yang tadi. Oke. Ya, jadi Moonbot itu seperti apa ya? Banyak orang itu bilang, Moonbot itu bagus, ada juga yang bilang jelek. Sebenarnya kayak gimana sih, Pak? Ya sama teman-teman, kayak kita ngomong kita main game lah ya teman-teman ya. Ada orang yang bilang, "Wah, game ini bagus, game ini jelek." Permasalahannya adalah kenapa ada orang yang bilang bagus, ada yang bilang jelek? Karena yang bagus itu jago mainnya. Kalau yang jelek itu mungkin kalah terus. Sama kayak kita bilang kita main bola nih teman-teman. Kita main bola gitu ya. Ada yang bilang, "Ah, sepak bola jelek." Saya kan nggak suka sepak bola ya. Nah, tapi banyak orang yang bilang sepak bola seru ya teman-teman ya. Tapi kenapa saya bilang sepak bola jelek? Karena saya nggak bisa main. Intinya saya saya banyak jelek banget lah mainnya istilah gitu aja. Artinya apa? Ya jadi artinya eh
alatnya sama gitu ya, alatnya sama, tetapi bisa aja punya 2 kesan berbeda karena punya mindset ataupun punya, cara pakai yang berbeda gitu loh teman-teman, ya. Nah di sini teman-teman, Moonbot juga sama, alat sama, tool sama, tapi kok ada yang bilang jelek, ada yang bilang jenius, iya karena tidak dapat mindset-nya teman-teman. Mereka belum mempergunakannya dengan cara yang benar gitu loh, oke. Konsep Moonbot itu menggunakan, konsep menggunakan Moonbot itu sama seperti orang buka usaha konvensional. Loh, maksudnya gimana, Pak? Kok seperti buka usaha konvensional? Iya, anggap aja teman-teman itu kayak lagi buka restoran deh. Contoh ya, ini sebagai contoh aja, teman-teman buka restoran gitu ya. Kita lihat sekarang. Teman-teman bayangin punya restoran, punya sebuah bisnis, jalan normal-normal aja ya. Ini cabang pertama kalian nih, ya. Nggak rame-rame banget, tapi nggak sepi-sepi banget juga. Ya, kalian anggap 1 tahun modal kalian itu untung 100% gitu ya. Sudah balik modal nih ceritanya, 1 tahun ya teman-teman ya. Nah, di sini akan ada 2 pilihan buat kalian. Yang pertama, Anda akan tarik keuntungannya untuk istilahnya udah balik modal nih gitu ya ceritanya ya, saya udah balik modal nih. Atau yang kedua pilihannya, kalian nggak tarik, kalian lakukan pembukaan cabang kedua gitu loh. Jadi setelah 1 tahun, untung kalian udah 100% nih, dari cabang pertama kalian buka cabang kedua gitu loh. Nanti cabang pertama dan cabang keduanya itu kalian, menghasilkan uang gitu ya, kalian pakai untuk buka cabang ketiga. Cabang 1, 2, dan 3 sama-sama menghasilkan uang, kalian akan buka cabang keempat, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ilustrasinya seperti ini. Kalau kalian punya restoran pertama, didirikan di hari ke-0 gitu ya teman-teman ya. Setelah 1 tahun, ruko atau restoran kedua kalian itu akan, didirikan di 360 hari ya, setelah 1 tahun setelah ruko pertama didirikan. Nah, sadar nggak setelah ruko 1 dan ruko 2 itu sudah berjalan dan menghasilkan keuntungan, kalian itu bisa loh buka ruko ketiga, tetapi nggak usah nunggu 1 tahun lagi, kalian nunggunya cuma setengah tahun setelahnya. Ya jadi ruko ketiga ini hanya setengah tahun setelah ruko kedua didirikan. Dan itu makin cepat, ruko 1, ruko 2, ruko 3 menghasilkan. Kalian cuma masalah menunggu 4 bulan saja, pada akhirnya ruko keempat didirikan. Ruko kelima, itu 3 bulan dari sebelumnya. Teman-teman bayangin, ruko ketujuh didirikan 2 bulan setelah ruko keenam didirikan, dan itu terjadi terus. Kalian bayangin kalian sudah punya 12 restoran gitu ya, 12 ruko. Ruko ke-13 itu baru bulan kemarin baru buka cabang, sekarang udah buka cabang lagi. Kalian bayangkan sampai ruko ke-25, wah ini setengah bulan sekali kalian dirikan. Jadi baru bulan kemarin buka 2, bulan ini buka 2, bulan depan buka 2 lagi, teman-teman. Bayangin ya, setelah kalian punya 360 cabang, teman-teman bayangin. Setiap hari Anda buka satu, buka satu, buka satu, buka satu. Kenapa? Karena kalian sudah punya 360 ruko atau restoran yang berjalan secara simultan, secara bersamaan. Dan itu menghasilkan income, cash flow buat kalian semua, sampai pada akhirnya kalian bisa buka cabang setiap hari. Jangan-jangan nanti kalian itu buka cabang itu sehari bisa 10 cabang. Kebayang nggak, teman-teman? Kebetulan kan saya di industri, klinik kecantikan kalau saya, personal ya, teman-teman ya. Saya punya kenalan dia itu sudah buka tiap bulan itu dia buka cabang klinik. Kenapa? Ya mungkin dia sudah punya 24 cabang ya. Setelah itu mulai cabang ke-25 itu dia setiap bulan, setengah bulan sekali, setengah bulan buka, setengah bulan buka, setengah bulan buka. Sebulan dia bilang dia buka 2 cabang. Gila. Ya memang benar sih, emang cabang dia udah 20-an gitu loh. Ya ini teman-teman, ini adalah skemanya, ya. Tetapi mungkin, "Pak, ini kan, ngomong kayak begini mah gampang, Pak." Tapi kenyataannya kan tidak semudah itu, gitu kan. Betul, teman-teman. Ini bisnis konvensional. Bisnis konvensional itu susah, kenapa? 1 miliar ke 2 miliar, itu tidak sama dengan 10 miliar ke 20 miliar. Tidak sama juga dengan 100 miliar ke 200 miliar. Loh, emang kenapa, Pak? Bukannya sama-sama 100%? Betul. Kalian bayangin kalian punya restoran modal 1 miliar, 1 tahun jadi 2 miliar. Contohnya seperti itu. Tapi pertanyaannya, kalau saya kasih duit ke kalian 100 miliar, berarti kalian buka 100 cabang dong. Pertanyaan saya adalah, apakah 100 cabang itu performanya sama semua? Apakah chef atau kokinya sama semua? Kan enggak gitu loh. Apakah customer-nya sama semua? Kan enggak gitu loh. Makanya kesulitan dalam bisnis konvensional itu adalah dari segi scale up atau dari segi ekspansi. Bisnis konvensional tuh susah, kenapa? Lokasinya sulit, mesti survei dulu. Omset tiap cabang itu bisa beda-beda, ya, marketnya juga beda. Koki, sumber daya manusia, pelayannya, semuanya itu harus direkrut dan harus di-training. Itu pun banyak yang cabut, terus di-training lagi, masuk keluar. Susah cari customer-nya, ngiklannya juga caranya beda gitu ya teman-teman ya. Harus urus izinnya dulu, harus direnovasi dulu. Bisnis konvensional tuh susahnya kayak gitu teman-teman. Dan belum kita ngomongin faktor-faktor lain ya.
Bisnis konvensional tuh susahnya kayak gitu, oke. Tetapi enaknya di Moonbot adalah apa? Kita itu adalah bisnis di bidang financial market, di dunia finansial. 1M ke 2M sama dengan 1T ke 2T. Kenapa? Karena sama-sama 100%. Loh kok bisa gitu? Iya, karena volume pasarnya itu besar banget. Bukan Indonesia lagi, dunia, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman bilang, eee, "Kalau gitu berarti enak ya, Pak? Modal 1M kalau setahun jadi 2M sama dengan 1T ke 2T?" Yes, seperti itu. Kok bisa? Ya, karena memang volumenya besar, teman-teman. Teman-teman cuman klik gedein buy amount, gedein jumlah koin, klik update, dan nih saya kasih lihat teman-teman ya, kasih lihat. Biar teman-teman itu dapat gambaran ya. Sebenarnya apa sih yang sebenarnya lagi kita kembangkan, seberapa potensial sih sebenarnya gitu kan. Saya kasih lihat kepada teman-teman semua. Ini adalah akun saya, teman-teman. Ini adalah akun saya, ya. Kita bisa lihat settingannya dulu. Oke, salah pencet. Aduh. Kalian bisa lihat di sini ya, ini adalah settingan saya, ya. Jadi kalau misalkan mungkin ya, ini dana saya misalkan saat ini sekarang seperti ini gitu ya, oke. Nah, kemudian di kemudian hari, saya punya uang, saya bisa nambahin jadi 10 kali lipat. Saya mudah loh, saya tinggal klik tambahin 0, saya tinggal klik update doang gitu loh. Saya punya dana 100 kali lipat, saya tinggal tambahin 0, saya tinggal update lagi teman-teman. Artinya apa? Scale up-nya gampang gitu loh dan secara persentase profit logikanya sama gitu loh. Scale up itu semudah itu. Jadi kalau misalnya saya gambarkan dengan ini ya teman-teman ya, sebagai contoh. Misalkan modal saya adalah, 15.000, seperti itu ya misalkan ya. Nah, oke, settingannya seperti ini. Tetapi kalau misalkan saya punya dana, kita sebagai contoh 2 kali lipat, berarti 15.000 jadi 30.000 ya. Kalian lihat, cuma beda 2 kali lipat aja gitu loh. Tiba-tiba saya punya dana 10 kali lipat atau 5 kali lipat, dari 15.000 jadi 75.000. Tinggal semudah itu aja, tinggal saya pindahin aja ke sini teman-teman. Ya, jadi saya tinggal ganti jadi berapa? Misalkan, max coin 15, buy amount 150. Max coin 15, buy amount 150. Udah tinggal klik update, update selesai gitu loh. Nanti saya punya dana lagi tambahan, tek, oh berarti buy amount-nya jadi 1.500, saya tinggal ganti, 1.500 update gitu loh. Nah ini loh yang lagi kita kejar teman-teman, ini loh sebuah alat gulungan bola salju yang lagi kita mau bangun teman-teman. Oke kita lanjut lagi ya. Nah, enaknya di Moonbot apa? Nggak usah pusing, nggak usah pikirin lokasi strategis, nggak usah pikirin ekspansi, nggak usah pikirin lokasi, nggak usah mikirin SDM dan trainingnya, nggak usah mikirin izin, nggak usah upscale-nya gampang banget gitu loh. Tinggal setting jumlah koin, buy amount, upscale-nya itu mudah banget karena ini adalah bisnis finansial gitu loh. Bisnis finansial tuh semenarik itu gitu loh, buat saya sendiri. Nah, kalau teman-teman paham, harusnya teman-teman juga tertarik untuk menggulung uang di sini gitu loh. Nah, kalian tahu nggak? Hanya butuh 10 kali lipat untuk bisa menggandakan uang kalian dari 1 juta ke 1 miliar. Maksudnya gimana, Pak? Kalau kalian punya duit 1 juta dan digulung gulung 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 gulung, hanya butuh 10 kali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi 1 miliar. Artinya, cuman 10 kali aja kalian bisa menggandakan uang kalian yang 1 miliar menjadi 1 triliun. Kok bisa gitu, Pak? Iya, cuman 10 kali lipat gulung aja kan. Nah, gitu loh teman-teman. Kebayang ya maksud saya ya teman-teman ya? Dan cuma mungkin dari 1T, teman-teman cuma butuh 10 kali lipat aja jadi 1000 T, kasarnya begitu loh. Paham ya teman-teman ya? Pertanyaannya adalah mau nggak? Nah, ini adalah cara menggandakan uang kamu dengan Moonbot. Moonbot itu adalah alat gulung kekayaan. Esensinya adalah alat bantu investasi atau sering disebut sebagai software money management. Kalau saya lebih senang sebut ini sebagai mesin penggandaan uang. Karena apa? Karena saya sudah menggunakannya. Selama 2 tahun ini, hampir kurang lebih 2 tahun, saya berhasil menggulung uang saya yang kita bilang awalnya $1.000, meskipun saya tidak bersih benar-benar saya gulung doang gitu ya, saya ada tambahin duitnya juga. Dari 1.000 saya berhasil gulung menjadi 38.000. Oke, maksudnya gimana, Pak? Kita lihat ya, ini ada tabel hijau yang mungkin sering kali di-share di presentasi, teman-teman. Ya, efek gulungan bola salju ini, teman-teman lihat ya. Kita asumsikan aja deh, teman-teman mau paket pro ataupun tidak paket pro. Kita bilang 25% setahun deh, ya. Modal sama-sama 1.000, kalau kalian gulung selama 50 tahun, asumsi cuma 25% setahun ya, duit kalian akan jadi $4 juta atau setara dengan 60 miliar. Kok bisa, Pak? Efek gulung menggulung. Kalau kalian ambil paket pro 40% setahun, modalnya sama-sama 1.000, oke? Tetapi ini 4 juta, yang ini 152 juta. Buset, Pak, kok bedanya jauh banget, Pak? Iya, 2,2 triliun itu.
Kok bisa? Iya, efek gulung-menggulung. Kalau teman-teman mau lebih cepat lagi, ambil paket Pro. Mau lebih cepat lagi, perbesar modalnya. Mau lebih cepat lagi, tambahin modalnya bertahap. Ya, itu loh teman-teman. Ini ada ilustrasi lain teman-teman. Kalau kalian modalnya 30 juta, ya. Kalau kalian diamkan selama 10 tahun, duit kalian akan jadi 1,5 miliar. Dengan asumsi 48% setahun. Kita anggap 4% sebulan aja. Oke? 4% sebulan, modal 30 juta. 10 tahun jadi 1,5 M. Selama 15 tahun jadi 10 miliar. Itu kalau kalian diamin lagi, gila lagi itu. Modal 100 juta. 10 tahun jadi 5 miliar. 15 tahun jadi 35 miliar. Gulung lagi, terserah. Itu lebih gede lagi, gila itu. Modal 2 miliar, 10 tahun jadi 100 miliar. 15 tahun jadi 716 miliar. Kebayang nggak efek gulungannya segila apa? Oke? Sebagai contoh, misalkan kalian start dari modal 1000. Dengan asumsi teman-teman ambil mode speed, yang risk profile yang speed ya, speed save sama peace ya. Ambil yang speed misalkan. Dengan modal $1000, kalian itu boleh bermain 2 koin. Ya, pelan-pelan 1000 kalian itu menggulung 1000 kalian ada profit jadi 1500 misalkan. Oke? Atau misalkan dananya kurang dikit 1400, 100-nya teman-teman tambah sendiri karena teman-teman kebetulan kerja punya 100 duit ya nggak diapa-apain, mending saya tabungin aja dah, saya celengin gitu kasarnya ya. Jadi 1500. Oke, good. Sekarang kalian sudah bisa bermain dengan 3 koin. Ya, ibarat itu kalau tadi itu teman-teman udah punya 2 restoran, sekarang punya 3 restoran, contohnya gitu. Oke? Nah, pelan-pelan 1.500 itu menggulung, ada profit, mungkin teman-teman punya duit lagi gitu ya, tambahin aja dikit jadiin 2.000 atau teman-teman diemin aja jadi 2.000 gitu ya. Sekarang teman-teman bisa main 4 koin. Dan itu akan terus menggulung. 2.000 4 koin, 2.500 bisa main 5 koin, gulung jadi 10 koin, 15 koin dan seterusnya. Ini tuh ibarat teman-teman itu kayak buka cabang. Cabang kedua, 2 koin gitu ya. 3 koin, 3 cabang. 4 koin, 4 cabang. 10 koin, 10 cabang. 15 koin, 15 cabang. Dan itu akan menggulung terus-menerus sampai mungkin tiap hari itu teman-teman bisa buka cabang baru, kasar begitu. Tiap hari itu teman-teman bisa tambah koin baru gitu loh. Dan itu enak banget teman-teman, enak banget. Nanti saya akan kasih lihat kepada teman-teman semua. Jika terus konsisten, ini akan menjadi bola salju yang tidak terhentikan, teman-teman. Mau dong Pak Ken, gimana caranya? Gampang, teman-teman, ya. Sekali lagi, saya kasih lihat lagi kepada teman-teman ya. Yang saya maksud tuh seperti apa. Gini, teman-teman. Anggap aja dulu teman-teman itu budgetnya misalkan 1000 dari 1000 dulu ya. 1000. Settingan kalian kan kayak gini nih, max coin 2, buy amount 15. Oke, sebagai contoh. Max coin 2, buy amount 15. Oke. Nah, pelan-pelan kalian akan menghitung. Waduh, saya makin gede nih istilahnya gitu ya. Dana saya makin nambah gitu ya. Akhirnya jadi 1.500. Ganti aja 1.500. Nah, sekarang saya boleh main 3 koin. Oke, ganti jadi 3 koin. Klik update. Oke. Pelan-pelan pelan-pelan profit nambah gitu ya. Jadiin. Oh, udah 2.000 nih. Oke, sekarang boleh main 4 koin. Gulung terus teman-teman, gulung terus. Oke, gulung terus. Klik update ya, jangan lupa ya. Nah, gulung terus jadi 2.500. Oke, sekarang sudah boleh main 5 koin. Dan itu terjadi terus-menerus. Akhirnya teman-teman mungkin dananya akan jadi 5.000. Sekarang, oh saya udah bisa main 10 koin. Oke, ganti 10 koin. Gitu loh. Nah, terus dana saya makin nambah Pak, jadi 15.000. Oke, sekarang buy amount-nya 30 ya. Kita ganti 30. Maksimal koinnya berapa? Maksimal koinnya adalah 15. Oke, kita ganti 15. Klik update, selesai. Seperti itu teman-teman. Pak, tapi kan kondisi ini kan ada floatingannya Pak. Gimana saya ngitung dana saya udah berapa? Simpel teman-teman. Ya, buat teman-teman itu yang paket Pro gitu ya. Intinya saya kasih gambaran singkat aja ya. Cara menghitung total dana kalian yang sudah masuk di Moonbot itu berapa. Kalian hitung, kalian klik refresh dulu ini tombolnya ya. Kalian klik. Misalkan ini 1998 ya. 1998 dijumlahkan dengan, kalau teman-teman yang paket Pro kan ada saving ya. Yang ini nih. 7.034 sebagai contoh ya. Kalau teman-teman yang nggak ada bukan Pro pasti nggak ada ini. Nol aja gitu ya. Tapi kalau saya kan 7.034. Berarti saya 1998 tambah dengan 7.034. Kita lihat yang sudah masuk ke floatingan berapa. BNB 227. Tambahkan 227. Tambahkan 511. Tambahkan 598. Tambahkan 606. Tambahkan 916 gitu ya. Bentar. Tambahkan 1657, tambahkan 1388, tambahkan 1873, tambahkan 2201, tambahkan 2570 gitu ya.
tambahkan 2970, tambahkan 2912, tambahkan 3079, tambahkan 3427, tambahkan 4133, masih ada gak? Udah. Transaksi yang terjadi kan saya ada 15 poin nih kebetulan. Sampai sini saya udah. Nah, dijumlahin semuanya totalnya berapa? Ya, kalau dalam konteks saya kebetulan modenya yang saya pilih itu bukan mode speed. Saya pilihnya save sekarang. Nah, setelah saya hitung, saya dananya sekitar 38.000. Maka settingan saya adalah buy amount 38, maksimal koinnya 15. Nah, akhirnya apa settingan yang saya pilih? Nah, kayak gini teman-teman. Buy amount-nya 38, saya update, maksimal koinnya 15. Nanti, saya hitung secara bertahap ya. Saya hitung, ini saya tambahin dengan saving, saya tambahin dengan semua koin yang ada gitu ya. Saya lihat, oh ternyata dana saya udah jadi 39.000 nih. Oke, sekarang saya boleh buy amount-nya 39. Saya ganti 39, teman-teman. Saya tinggal ganti 39, saya klik update gitu loh. Saya buka cabang ke 39 nih sekarang kasarnya. Nah, pelan-pelan dan saya jadi 40.000 gitu ya. Sorry. 40.000. Oh, udah bisa buy amount 40, ganti. Sekarang waktunya saya buka cabang ke 40. Nah, itu teman-teman. Itu goal saya, teman-teman. Ini enak gitu loh. Kita nambah cabang kantor, cabang restoran, buka cabang restoran, buka cabang restoran. Dan itu terjadi terus-menerus gitu loh. Kita gulung terus gitu ya. Itu enak banget. Bayangin teman-teman punya 1000 cabang. Itu sedap banget loh asli. Beneran teman-teman. Itu loh yang sedang saya kerjakan sama teman-teman yang lain. Oke? Nah, mau dong Pak Ken, gimana caranya? Jika terus konsisten, ini akan menjadi bola salju yang tidak terhentikan. Modal awal saya 1000, ketika saya belum cukup untuk menggulung, ya, ketika sudah ada profitnya gitu ya, saya tambahkan sedikit supaya jadi 2000. Dan ketika ada hasilnya, profitnya ditambah lagi gulung, saya tambah lagi dana saya biar pas jadi 5000, saya gulung lagi gitu ya. Saya tambah lagi ke 15.000, saya lanjut lagi ke 30.000. Sekarang saya di $38.000, teman-teman, ya. Dan rencana ke depan saya adalah saya akan terus menggulung sampai ruko saya banyak kasar gitu, restoran saya banyak, cabang saya banyak. Saya akan gulung terus sampai dana saya 100.000. Bahkan mungkin ke depannya doakan bisa sampai $1 juta. Itu adalah goal besar saya, teman-teman, di Moonbot ini, teman-teman. Karena Moonbot ini adalah alat gulung. Merasakan kehebatan Moonbot harus dikombinasikan dengan mode ultimate, DCA, rutin, nabung, gitu ya. Kalau kalian bisa gitu ya, akan lebih baik. Good money management, pahami efek bola salju atau compounding, diikuti dengan paket pro yang trailing profit ini, teman-teman. Supaya memaksimalkan profit kalian. Oke. Konsisten selama 5-10 tahun ke depan, hasilnya akan gila banget. Jangan remehkan efek bola salju. Compounding. Bunga berbunga. Bunga majemuk. $1.000 ke $2.000 mungkin terlihat kecil. Tapi 1 triliun ke 2 triliun itu bukan angka yang kecil. Kita sudah punya alatnya. Pertanyaannya, apakah kamu mau memanfaatkannya dengan baik atau tidak? Raket yang bagus semahal apapun, tapi atletnya itu bukan atlet yang bagus. Atlet yang nggak mau latihan, nggak akan jadi apa-apa juga. Stick golf yang mahal, tetapi yang main itu mungkin nggak pernah latihan, nggak bisa main, nggak akan jadi apa-apa juga. Semahal apapun raket ataupun stick golfnya. Oke? Begitu juga dengan Moonbot, teman-teman. Ini adalah proyek jangka panjang. Jangan berpikir jangka pendek. Ingat, jangka pendek banyak yang rugi. Jangka panjang, banyak yang untung. Congratulations kalian semua. Kamu sudah tahu cara memainkan Moonbot dengan cara yang benar. Tapi Pak Ken, saya bisa gak ya lebih cepat lagi memaksimalkan gulungan itu? Saya nggak memungkinkan, Pak, melakukan DCA atau melakukan nabung rutin. Gimana dong, Pak? Oke, make it simple, ada 3 sebagai penutupan. Yang pertama, kalau kalian punya dana sekian, istilahnya, saya, Pak, tapi nggak mungkin untuk nambah-nambah dana. Udah, bersyukur dengan dana yang kalian punya sekarang. Sabar menunggu. Pahami bahwa sesuatu yang baik memang butuh waktu. Nggak ada yang instan. Jadi kalau orang bilang, wah, too good to be true. Nggak. Kita bermain dengan waktu. Waktu yang panjang akan membuat gulungannya itu gila, teman-teman. Tetapi memang butuh waktu, tidak ada yang instan. Ya, bersyukur dengan dana yang ada sekarang, sabar menunggu, pahami bahwa memang semua butuh waktu, butuh proses. Yang kedua, kalau teman-teman punya kerja masing-masing lah ya, mungkin ada yang dokter, ada yang pengacara, ada yang karyawan, ada yang orang IT, ada yang apalah pekerjaan teman-teman masing-masing, ya. Sisihkan dana setiap bulan sekian. Ingat, sisihkan, bukan sisakan. Tambahkan dana secara bertahap untuk mempercepat momentum gulungan.
Saya gaji 5 juta, Pak. Oke, 1 juta sisihin. Masukin Moonbot tiap bulan, sebagai contoh gitu. Saya punya duit, income tiap bulan 20 juta, Pak. Oke, sisihin. 5 juta kayak atau berapa juta. Gulung ke Moonbot. Moonbot itu adalah alat gulung, teman-teman. Ya, tambah dana secara bertahap untuk mempercepat momentum gulungan. Yang ketiga, Pak, saya butuh sebuah opportunity yang besar juga. Oke. Teman-teman kalau ngelihat ini sebagai sebuah peluang yang baik, bareng-bareng sama saya dan tim, kerjakan dan besarkan Moonbot ini di kota-kota Anda, di Indonesia, bahkan dunia, teman-teman. Sekarang Moonbot sudah masuk kurang lebih di 20 negara, teman-teman. Pertanyaannya, ini adalah perang teritori, teman-teman, kasarnya. Anda mau jadi pelopor di kota-kota dan negara Anda, atau Anda itu hanya akan menjadi user aja. Tapi balik lagi, it's okay, it's up to you, kalian tentukan masing-masing. Ya, di sini saya sudah sampaikan bagaimana cara menggunakan Moonbot dengan cara yang benar dan baik, teman-teman. Silakan, keputusannya ada di tangan kalian semua. Oke, begitu aja dari saya, teman-teman. Thank you semuanya. Sukses untuk kita semua. To the moon.